Paket breeding babon jumbo dan Texel merino batur dengan berbagai pilihan. Ini Ria Tiger Farm, ada TikTok sama Facebook juga, ada WA juga. Ini bisa kirim sampai Jawa dan Sumatera, teman-teman. Ini dia penampilan awalnya kambing-kambingnya, dan sambil diberi makan nih teman-teman. Ada yang putih, ada yang versi hitamnya juga. Nah, selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan ownernya, yaitu Mas Riyadi. Nama farmnya yaitu Riyadi Tiger Farm gitu. Oke, next. Ya, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita sedang bersama Mas Yadi. Mas Yadi ini salah satu penyedia domba batur. Namanya adalah Riyadi Tiger Farm, begitu ya? Ya, ya betul. Nanti selebihnya kita akan tanya-tanya. Mungkin agak detail nih berkaitan dengan domba batur yang menjadi ciri khas dari wilayah Batur dan sekitarnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya Riyadi Taher. Farm kami Riyadi Taher Farm, penyedia spesialis lah sebenarnya, spesialis domba merino jumbo dari Batur. Jadi Mas Yadi, kita bakal tanya-tanya nih sedikit banyak berkaitan dengan sejarahnya jenengan, terus kemudian kok jenengan begitu menggeluti bidang ini itu. Untuk awalnya ini Mas Yadi, sejarahnya bagaimana? Sejarah awal. Ya, dulu pertama setelah kita berkeluarga, terus kebetulan dari kakek, bapak, kakek, nenek, terus bapak, keluarga itu semua di domba. Cuman dulu kambing. Terus di tahun 13 tahun yang lalu saya terjun di dunia perdombaan. Iya, itu awalnya tertarik juga. Pertama seneng lihat domba bagus-bagus, gede-gede, terus sehat-sehat. Tapi kok bukan hanya seneng, yang paling kita terpenting kualitas dan harganya itu terjamin jangka panjang. Berarti sejarahnya memang dari keluarga dulu ya Pak? Iya, dari keluarga. Dari keluarga sudah seneng dulu, tidak cuma seneng tapi bahkan nanti bisa menjadikan komoditas utama, begitu mungkin ya? Iya, betul itu Mas. Dari tahun berapa Mas ya? Kalau saya berarti kalau saya nikah 17 tahun yang lalu, terus langsung di dunia perdombaan waktu itu. Nah, kita keluar di bidang pertanian sebentar terus masuk lagi, tapi di keluarga masih di perdombaan. Ada kakak, adik, ponakan, pak, dewale, semua keluarga besar kita di perdombaan semua, alhamdulillah. Jadi tidak lantas baru belakangan ini saja ya Mas? Tidak. Ini karena media sosial yang begitu luas, begitu mendukung, jadi kelihatan baru nampak, padahal dari dulu kalau perdombaan. Kemudian kok memilih domba sebagai apa namanya, mungkin yang pertama menjadi hobi, kemudian menjadi komoditas, itu kok milih domba, bukan milih misalkan daerah Dieng kan terkenal dengan pertanian kentang, wortel, kubis, kol dan lain sebagainya. Tapi kok Mas Yadi lebih mengutamakan atau lebih suka mungkin memilih dengan komoditas domba ini itu, apakah menjadi prospek ke depan atau bagaimana menurut Mas Yadi? Ya, pertama-tama saya kalau di pertanian kan jelas modal banyak. Tidak ada yang pekerjaan yang tanpa resiko, Pak. Mas, semuanya pekerjaan tanpa resiko. Semua pekerjaan pasti ada resiko. Cuman kenapa saya ke domba dengan modal misalnya 20 juta kita dapat 4 domba, itu kita bisa mengambil hasil dalam setiap per minggu karena ada pasaran paing kalau Batur. Kalau kita kalau saya pribadi ini jangan dikaitkan ke orang lain. Misalnya kalau pertanian uang 20 juta, kalau apalagi cuaca seperti ini kan ekstrim itu keberanian saya yang enggak ke situ. Kalau di domba belum laku masih kita beri makan, masih kita ambil untungnya ke depan seperti itu. Berarti berkaitan dengan resiko kok sepertinya lebih beresiko pertanian ya Mas Yadi? Itu menurut saya, karena punya modal sedikit itu Mas. Maksud saya misalnya kita menggeluti di bidang dunia mobil kayak kemarin,
Itu kalau 100 juta kita dapat 2 unit itu yang 50 jutaan. Mas, tapi kalau buat untuk beli domba itu dapat 12 ekor udah yang bagus-bagus. Kalau 100 juta kayak gitu. Kalau mobil kita ambil apa ya, untungannya di 1 per unit itu sebenarnya sih bagus. Cuman kalau kita perbandingkan dengan domba, masih mending domba, karena domba saya bilang tadi per minggu, terus keluarnya per ekor, untungnya per ekor juga, seperti itu Mas. Kemudian saya tadi dilihat di bannernya Mas Yadi ini ya. Ya. Ini kan, dan saya beberapa kali melihat VT-nya Mas Yadi di TikTok itu kok sepertinya dombanya tidak yang apa namanya, tidak sembarang domba begitu Mas Yadi. Ya. Dombanya kemarin bahkan ada yang masuk ke apa namanya, kontes gitu ya. Itu memang khusus di domba yang apa namanya tidak lokal, maksudnya kelas kontes gitu ya, atau bagaimana? Memang kelasnya di situ sasarannya tuh gimana? Iya, soalnya gini Mas Syukur, kenapa saya milih domba yang berkualitas? Karena kita sama-sama merumput satu kantong, sama-sama merumput satu pekul rumput, 2 karung rumput, itu hasilnya bisa 5-10 kali lipat dibandingkan kambing biasa. Jadi sejarahnya dulu gini Mas, saya dulu di samping peternak, pedagang juga termasuk merubah bagaimana cara wilayah Batur, Dieng dan sekitarnya dari kambing gembel pindah ke domba, seperti itu. Karena apa? Saya dulu kan sering sama senior-senior, karena orang Bekasiran, orang wilayah Condong, Gembol dulu itu gembel-gembel itu Mas Syukur. Gembel-gembel semua lah. Waktu itu kan gembelan ada anakan gembelan harga 75.000 14 tahun yang lalu. Ada yang 100.000. Sedangkan domba waktu itu termurah 800. Iya, 1.300.000 sudah termahal. 13 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu itu. Saya merubah mereka untuk bagaimana ke pindah ke domba itu sangat sulit karena beliaunya senior. Banyak orang tua punya 30, 20 domba, kambing gembel. Itu saya sarankan, Mbah, bagaimana kita pindah ke domba. Wah, saya udah intinya beliaunya bilang, kamu Riyadi, kamu belum tahu domba, kamu belum lahir aja saya sudah ngerumput kok ngajarin saya. Itu seperti itu Mas. Jadi sangat sulit untuk merubah dari kambing gembel ke domba. Nah, setelah saya punya alternatif yang paling situ waktu itu, kita dan teman-teman, depan kandangnya beliau kita taruh domba. Jadi ada anakan domba ini Mas. Anak-anakan domba ini dulu paling murah 800.000, sedangkan anakan kambing gembel itu 75.000 sampai 100.000. Nah, kita taruh domba di depan kandang beliau. Akhirnya kita beli anakannya yang harga 1 juta, 1.300.000, 800.000. Akhirnya beliaunya datang ke kita juga. Saya pengen ganti domba, meskipun dari 30 ada yang menjadi 20, ada yang menjadi 10, tapi tetap hasilnya lebih tinggi daripada kambing gembel. Mau tanya-tanya lebih detail nih, kaitan dengan penjualan. Nah, saya lihat di banner Mas Yadi ini pengiriman sampai Sumatera, luar Jawa itu memang begitu atau gimana sistemnya? Iya, alhamdulillah untuk zaman sekarang kita didukung oleh media sosial Mas. Jadi ada YouTube, ada Facebook, itu menjadi jalan kita untuk menjadi sepak terjang kita dalam penjualan. Jadi tidak cuma daerah sini saja ya, tapi sudah ke luar pulau gitu. Iya, sampai Lampung. Dulu malah teman-teman kita banyak sampai Medan. Kalau sekarang paling banter sekarang ke timur. Nah, ini Mas Yadi bertanya dengan kenapa kok dinamakan domba Batur, itu spesialnya di mana? Sama sejarahnya itu gimana? Iya, dulu kan kalau dulu di zaman Soeharto kan menaruh di Dieng itu domba Marino sama kuda Australia. Kuda Australia. Ya dulu, tapi kuda Australianya tidak dikembangkan, terus Marinonya berkembang sampai sekarang. Terus kenapa dinamakan domba Batur? Itu Marino itu kalau yang asli tidak lebih tinggi dari 65 cm. Jadi dombanya gemuk, pendek, ginu-ginu.
Oh. Gitu. Terus teman-teman di Batur, senior-senior kita, teman-teman kita itu mengcrossingkan antara domba lokal Batur, Texelnya Texel gede dikawinkan dengan Marino. Keluarlah F1 yang wujudnya bulunya udah Marino tapi kepalanya masih Texel, tapi bulunya udah berubah Marino. Nah, untuk F2-nya kita udah mengeluarkan spek Marino asli wujud, cuman tingginya udah meninggalkan Marino asli. Ada domba Marino 70 cm, ada 75, bahkan sampai 80 cm tingginya. Saya tertarik dengan warna hitam ini Mas Yadi. Iya. Warna hitam ini menjadi ciri khas atau gimana? Kebetulan banner saya gunung, di atasnya ada domba hitam. Jadi saya nggak bisa menipu publik kalau saya punya pejantan hitam. Ya, kemarin diambil dari Farm Lawe Mojokerto. Satu saya sempat shock juga dalam beberapa hari. Nah, alhamdulillah kita dapat yang lebih istimewa dari Berinjigan Farm, yaitu Panther yang lebih gede, yang lebih top, lebih perfect di bodinya, di badannya, dan di jenisnya. Oh ya Mas, jadi kemudian kita juga mau bertanya berkaitan dengan masalah penjualan, Mas. Ya. Itu sistem dari Riyadi Tahir Farm ini bagaimana sistematisnya? Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, Allah telah menciptakan manusia yang pintar sehingga terciptalah media sosial. Nah, itu yang menjadi pendukung kami sangat utama, itu Mas. Jadi kita bisa jual ke Medan, ke Lampung, termasuk ke timur, ke Banyuwangi, Mojokerto, ada Bondowoso, Situbondo, ada Trenggalek, banyak di Jawa Timur menyeluruh. Itu alhamdulillah berkat media sosial itu. Berarti tidak cuma lantas di daerah sekitaran Dieng saja ya, tapi tidak, sudah sampai ke Jawa Timur dan lain sebagainya. Iya, iya, kita fokus ke online. Kita bisa COD, bayar setelah domba kita sampai sana. Setelah sampai sana. Itu pun dipastikan domba kita dalam kondisi sehat sampai sana. Baru domba turun, pembayaran masuk. Seperti itu. Jadi pembeli itu menjadi merasa nyaman gitu ya Mas ya? Iya, nyaman dan juga kita bisa menyediakan domba yang berkualitas. Dalam artian insya Allah tidak akan mengecewakan karena kita berani berangkat dulu. Saya sempat mendengar ada semacam kontes gitu ya, kontes. Iya. Kemarin saya dengar juga Mas Yadi mendapat peringkat berapa? Silahkan diceritakan terkait dengan kontes tadi. Iya, kalau kontes sebenarnya itu banyak yang senior-senior. Kalau saya termasuk untuk dombanya, kita kan fokus di penjualan. Cuman kita tetap sedia yang terbaik. Kalau untuk kontes kemarin yang hitam yang namanya Rembo kita mendapatkan juara 2. Iya, juara 2. Itu dari mana saja Mas Yadi? Itu kemarin dari wilayah Jawa Tengah kemarin. Iya. Penasaran saya Mas Yadi, kok kenapa Mas Yadi dia di Tahir Farm ini memilih untuk domba, bukan yang kambing gembel biasa? Padahal kambing gembel biasa itu kan harganya lebih ringan begitu ya, beda dengan domba yang seperti ini Mas Yadi. Gimana? Ya ini Mas, ini semua teman-teman jawaban yang paling penting sebenarnya Mas. Dari pertemuan kita tadi ini jawaban yang paling penting sebenarnya, karena untuk sekarang sama-sama kita memberi makan dengan pakan yang sama, dengan waktu yang sama, dengan jangka waktu yang sama. Kenapa hasilnya lebih 5-10 kali lipat dibanding gembel sama domba? Nah, itulah yang perlu teman-teman pikirkan, yang perlu teman-teman di wilayah sini, bahkan di seluruh Nusantara tahu. Kalau sekarang anakan gembel termahal 900.000. Termahal? Ya, sedangkan domba kalau termurah aja 3 juta. Termurah 3 juta? Iya, itu kualitas yang udah bagus. Termurah 3 juta, bisa 5 juta, bisa 6 juta, bisa 7 juta, dan bisa 8 juta. Dan yang perlu dimengerti, domba bukan permainan. Harganya harga nyata dari dulu. Saya aja sering main di domba, saya beli jantan hitam itu 30 juta. Yang ini, yang iya, itu dulu.
itu dulu. Gila teman-teman, Iya. satu domba 30 juta, bayangkan itu setara 2 vario teman-teman. Itu dulu. Kalau sekarang udah, ya karena udah menjadi maskot kami, saya tidak jual. Nah, domba termurah 3 juta, termahal bisa 5 sampai 7 sampai 8 juta sampai 10 juta bahkan, tapi gembel harga 500 sampai 1 juta lah. Kenapa tidak kita tidak ke situ seperti itu? Ya, keren Mas Yadi. Jadi teman-teman, memang domba ini bukan berbeda ya, berbeda dengan kambing yang gembel biasa. Mungkin yang tadi Mas Yadi sampaikan, merumput 1 karung 2 karung domba dengan kambing gembel biasa itu berapa tadi? 5 sampai 10 kali 5 lipat. sampai 10 kali lipat hasilnya teman-teman. Itu kan bayangkan, bahkan tadi Mas Yadi menyampaikan itu yang lagi berdiri teman-teman, itu harga dulu ya, Dulu 30. masih agak kecil. Masih agak kecil. Keren Mas Yadi. Terus saya beli domba hitam tersebut, termasuk di orang tani, termasuk di dalam lah, di desa dalam. Terus beliaunya orang sepuh. Nah, orang sepuh itu dulu tetap minta mahal. Jadi domba tidak menipu. Karena apa? Anakannya laku mahal. Laku termurah itu 9 juta domba hitam Marino. Nah, termurah 9 juta. Jadi orang tua nggak bisa dibohongi dengan kita mau datang ke sana mau ambil dombanya hitam dengan murah, tidak bisa. Karena anakannya udah bukti selalu laku mahal seperti itu. Keren teman-teman. Pria di Tarifam ini selain dari manajemennya, tapi juga beliau berpikir ke depan. Yang pertama kualitas. Betul. Kemudian selain kuantitas ya, selain kualitas itu beliau memikirkan kualitas, kemudian hasil. Jadi ibarat kita kerja itu kerja 1 kali atau 2 kali, hasilnya sudah berlipat ganda. Betul. Nah, Mas Yadi penasaran juga nih berkaitan dengan penjualan kambing gembel biasa dengan penjualan domba. Ini bedanya bagaimana Mas Yadi? Plus minusnya. Oh ya. Yang selama ini kita perhatikan dan selama ini kita lakukan itu, kalau domba juga sama-sama ke pedaging nantinya, cuman setelah yang tidak berproduksi. Jadi setelah nanti betinanya udah jadi ompong, giginya udah lepas, itu nanti masuk ke pedaging juga. Nah, kalau kambing gembel kan dari kecil udah fokus ke pedaging. Iya. Sedangkan domba Marino, domba itu penjualannya anakan. Jadi kita panen anakan. Ya, panen anakannya. Berarti dagingnya itu nanti ya setelah yang udah setelah menjadi indukan udah nggak berproduksi baru ke pedaging. Sedangkan yang dipaneni anakannya. Iya. Ya mungkin kan dari teman-teman BVPD ini penasaran domba ini kok bisa mahal, terus kan sama-sama daging ya maksudnya, sama kambing, yang satu fokus ke daging, yang satu kok enggak gitu ya. Belum maksudnya ternyata itu tadi ya. Panenannya anakannya. Anakan dulu. Iya. Dagingnya besok ya. Oh, sudah apa namanya? Ada yang kualitasnya sudah berkurang gitu. Iya. Ya pertama itu, yang kedua kadang crossingan kami kan kadang nggak sempurna, nggak perfect, nggak seperti yang kita inginkan juga, itu masuknya nanti ke pedaging juga. Iya. Cuman kan dengan daging yang lebih gede, yang lebih tebal, yang lebih berkualitas tentunya. Iya. Mungkin Mas Yadi, yang coba kita tanyakan, mungkin bisa di next part ya, next konten selanjutnya kita bakal lebih mendalam lagi, lebih detail lagi. Mungkin teman-teman BVPedia, mungkin sementara ini yang kita tanyakan ke Mas Yadi. Selanjutnya mungkin dari teman-teman pecinta domba sekitaran Dieng ataupun bahkan di luar Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya, nanti ada kontak di bawah sini nih, ada kontak, bisa dikontak langsung Mas Yadi. Ini Mas Yadi nggak punya admin teman-teman, jadi jangan hubungi nomor-nomor yang lain gitu ya, langsung hubungi Mas Yadi, dia ownernya. Jadi ditakutkan nanti terjadi hal yang tidak diinginkan gitu teman-teman. Sekian Mas Yadi, makasih. Kita sudah
cukup lama ngobrol. Semoga ini domba-dombanya sehat dan menjadi domba-domba yang berkualitas, penjualannya lebih luas lagi, lebih mantap lagi, dan semoga tambah jaya. Amin. Amin. Gitu ya. Oke. Terima kasih. Nah, ini teman-teman penampilan domba yang dulu itu belinya 30 juta. Kurang tahu kalau sekarang mungkin sudah lebih ya harganya. Oh, gagah teman-teman. Gagah, hitam, mungil, imut juga. Mungkin teman-teman cewek suka ya karena dia imut. Namanya siapa ini Mas Jadi? Itu Panther. Panther. Yang rainbow udah keluar, yang kita beli dari pedalaman udah keluar ke Mojokerto. Yang kemarin sudah keluar ke Mojokerto, ini namanya Panther. Wah, gagah sekali teman-teman. Lo lihat. Itu termasuk turunan daripada rainbow yang kemarin udah keluar. Ini? Iya, ini. Oh, yang ini. Ini. Lucu ya Mas Jadi ya, keren. Lihat. Wah, ini teman-teman. Gila ini sih. Tuh pokoknya. Semok-semok. Tuh semok-semok teman-teman tuh lihat. Lamit bolo. Ini tak coba naik teman-teman. Lihat yang tuh. Semok-semok sekali. Nih yang hitam teman-teman. Bentar fokusnya set. Ini yang rainbow nih. Panther, ini Panther, sorry. Ini Panther. Penampakan Panther. Itu saya dapat dari farm terkenal di Batur. Farm terkenal di Batur. Ya, Berinjikan Farm. Wih, tebal sekali teman-teman nih. Lihat. Serius tebal banget. Lucu nih. Woi. Wih, gila, keren. Jadi itu tadi teman-teman berkaitan dengan domba khas Batur atau domba Batur milik Mas Yadi atau dari Riyadi Tahir Farm. Untuk kontak personnya ada di deskripsi ya teman-teman. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.